Kau tahu, ada sesuatu yang paling dekat denganmu, tapi paling sering kau abaikan. Ia bukan bayanganmu, bukan suaramu, bahkan bukan dirimu sendiri. Ia adalah Dia, Allah, yang selalu hadir di setiap detak jantung, di setiap hembusan nafas. Namun, betapa sering kita merasa seolah hidup ini kosong. Kita sholat, tapi hati tetap gersang. Kita berdoa, tapi dada masih terasa hampa. Kita sibuk, tapi jiwa seperti kehilangan arah. Padahal Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang menjauh. Kitalah yang menutup mata hati hingga tidak mampu lagi merasakan sentuhan kasih-Nya. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan. Setiap udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen, tapi rahmat yang menghidupkan. Setiap detik yang berjalan bukan sekadar waktu, tapi kasih yang memelihara. Inilah perjalanan yang akan kita tempuh bersama. Perjalanan untuk merasakan kembali kehadiran Allah di setiap nafas kita. Bukan lewat teori, bukan lewat kata-kata indah, tapi lewat kesadaran yang hidup di dalam hati. Dan jika kau mampu merasakannya, kau akan mengerti bahwa selama ini kau tidak pernah sendiri, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah benar-benar jauh. Inilah rahasia ketenangan sejati yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang kembali menatap ke dalam dan berkata dengan penuh haru, "Ya Allah, Engkau selalu bersamaku." Menyadari kehadiran Allah di tengah hiruk-pikuk dunia. Setiap hari kita terbangun di antara hiruk-pikuk dunia. Suara notifikasi, pekerjaan, urusan rumah, dan segudang rencana yang menunggu dijalankan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering luput kita sadari. Allah hadir detik demi detik dalam setiap langkah hidup kita. Kita berjalan tergesa menatap layar ponsel, mengejar sesuatu yang belum tentu membawa ketenangan. Kita sibuk memikirkan masa depan, cemas akan rezeki, takut kehilangan, takut gagal. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, di mana Allah dalam semua ini? Padahal, tidak ada satu detik pun dari hidup ini yang lepas dari pengawasannya. Tidak ada satu tarikan nafas pun yang keluar tanpa izinnya. Tidak ada satu langkah pun yang bisa kita ayunkan tanpa kekuatan yang Dia titipkan. Namun, hati manusia sering tertutup oleh debu kesibukan. Kita hidup di dunia yang bising. Suara notifikasi menenggelamkan suara hati, dan kita kehilangan kemampuan untuk merasakan kehadirannya. Kita mencari kebahagiaan di luar diri, padahal sumbernya ada di dalam. Kita mencari ketenangan lewat harta, status, dan pengakuan, padahal ketenangan sejati datang dari mengenal Allah dengan hati yang sadar. Begitulah dunia bekerja. Ia menarik perhatianmu keluar, membuatmu sibuk, membuatmu lupa, hingga kau merasa jauh dari Allah, padahal Dia tak pernah meninggalkanmu. Allah tidak berjarak. Yang menciptakan jarak adalah kelalaian. Yang menutup mata adalah ego dan kesibukan yang tidak pernah selesai. Kadang, Allah mengizinkanmu merasa lelah, bukan karena Dia ingin menghukummu, tetapi agar kau berhenti dan kembali mengingatnya. Agar kau sadar bahwa semua pencapaian tanpanya adalah kehampaan. Coba renungkan, berapa kali dalam sehari kita menyebut nama Allah, tapi hati kita tidak hadir? Berapa kali kita berdoa, tapi sekadar menggerakkan bibir tanpa rasa? Berapa kali kita membaca ayat-ayatnya, tapi tidak membiarkannya menembus hati? Kehadiran Allah itu tidak harus dilihat, tidak bisa disentuh dengan panca indera, tapi bisa dirasakan dengan kesadaran yang jernih. Ia hadir dalam setiap nikmat kecil, dalam udara yang kau hirup, dalam mata yang masih bisa melihat, dalam hati yang masih bisa bergetar saat mendengar namanya. Namun untuk merasakannya, kau perlu hening. Kau perlu berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan menatap ke dalam diri. Di sanalah sesungguhnya Allah menunggu untuk kau sadari. Hati yang sibuk dengan dunia takkan pernah mampu merasakannya. Tapi hati yang tenang, yang penuh zikir, yang rela melepaskan, akan menemukan kehadiran Allah di setiap napas yang dihembuskan. Lihatlah, setiap pagi matahari terbit tanpa pernah gagal. Itu bukan kebetulan, itu tanda kehadiran Allah. Lihatlah burung-burung yang terbang tanpa cemas akan makanannya. Itu juga tanda kehadiran Allah. Lihatlah tubuhmu yang bekerja tanpa perintahmu, jantung yang berdetak, paru-paru yang bernafas, darah yang mengalir, semuanya berjalan karena kehendak Allah. Tapi kita terlalu sering sibuk memikirkan yang jauh, hingga lupa mensyukuri yang dekat. Kita sibuk mengejar sesuatu yang tidak pasti, hingga lupa memelihara hubungan dengan yang maha pasti. Sadarilah, kehadiran Allah bukan sesuatu yang perlu dicari, karena Dia tidak pernah pergi. Yang perlu dilakukan hanyalah membuka mata hati untuk melihatnya. Ketika engkau mulai mengingat Allah, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang hidup,
kau akan mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Itulah awal perjalanan spiritual sejati. Ketika hati mulai peka, dan setiap detak jantung menjadi tanda bahwa Allah sedang bersamamu. Jika selama ini kau merasa hampa, itu bukan karena Allah jauh. Itu karena kau belum benar-benar hadir bersamanya. Mulailah dari sekarang. Bicaralah dengannya dalam diam. Ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ingin merasakan kehadiran-Mu lagi. Maka pelan-pelan hatimu akan melembut, pikiranmu akan tenang, dan kau akan menyadari bahwa semua yang ada di sekitarmu adalah iat-iat yang hidup, yang terus berbisik. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Dan saat kau menyadarinya, kau tidak akan pernah lagi merasa sendiri. Sebab kau tahu, di balik setiap napas, ada kasih Allah yang senantiasa menghidupkanmu. Menemukan Allah lewat kesadaran hati. Hati manusia adalah cermin tempat cahaya Allah memantul. Jika cermin itu bersih, maka cahaya akan tampak terang. Namun jika ia tertutup debu dosa, kesombongan dan kelalaian, maka pantulan itu menjadi kabur, bahkan hilang sama sekali. Banyak orang mencari Allah di luar dirinya, padahal Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dekat, tapi tidak disadari. Hadir, tapi tidak dirasakan. Karena hati sudah terlalu penuh oleh dunia. Kau mungkin sering merasa hatimu berat, sulit khusyuk, sulit tenang, sulit merasa dekat dengan Allah. Padahal bukan Allah yang menjauh, tapi hatimu yang tertutup. Hati itu seperti wadah. Jika ia diisi dengan cinta dunia, ia tak punya ruang untuk cinta Allah. Jika ia dipenuhi amarah, iri, dan dengki, maka cahaya Allah sulit masuk. Namun ketika hati dibersihkan dengan zikir dan taubat, maka perlahan-lahan cahayanya kembali bersinar. Allah tidak perlu ditemukan dengan mata, karena mata hanya melihat yang tampak. Tapi hati yang hidup, mampu melihat yang tak tampak oleh mata dunia. Ia mampu merasakan getaran kehadiran Allah di balik segala hal yang terjadi. Coba kau perhatikan, ketika engkau berada dalam kesedihan, lalu tiba-tiba hatimu tenang, itu bukan kebetulan. Itu adalah sentuhan lembut dari Allah. Ketika engkau terjatuh dalam dosa, tapi kemudian hatimu menyesal dan ingin berubah, itu bukan semata perasaanmu. Itu adalah panggilan halus dari Allah agar engkau kembali. Hati yang sadar mampu membaca pesan dari setiap kejadian. Ia tidak melihat dunia hanya sebagai peristiwa, tapi sebagai tanda, sebagai ayat. Hati seperti inilah yang menjadi jalan untuk menemukan Allah. Namun kesadaran itu tidak muncul dengan sendirinya. Ia harus dilatih, dijaga, dan disucikan. Dan kuncinya hanya satu, mengingat Allah tanpa henti. Zikir bukan hanya di lisan, tapi juga dalam pikiran, dalam rasa, dalam seluruh kesadaran. Zikir bukan sekadar lafaz subhanallah atau alhamdulillah, tapi kesadaran yang hidup bahwa setiap yang terjadi adalah dari Allah. Ketika kau mendapat nikmat, kau ingat Allah dan bersyukur. Ketika kau diuji, kau ingat Allah dan bersabar. Ketika kau terjatuh, kau ingat Allah dan memohon ampun. Dan dalam setiap keadaan, hatimu tetap terhubung dengannya. Inilah zikir yang sejati. Zikir yang menghidupkan hati. Zikir yang membuatmu sadar bahwa setiap hembusan nafas pun berasal dari kasih-Nya. Hati yang sadar tidak akan mudah gelisah, karena ia tahu semua sudah diatur oleh Allah. Apa yang datang adalah takdirnya dan apa yang pergi juga miliknya. Ketika hati sudah sampai pada titik itu, ia akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi yang kebetulan, tidak ada lagi yang sia-sia. Semua adalah pesan dari Allah untuk disadari. Bila engkau sakit, itu bukan hukuman, tapi panggilan untuk bersabar. Bila engkau kehilangan, itu bukan akhir, tapi ujian untuk lebih pasrah. Bila engkau diuji, itu bukan tanda Allah membencimu, tapi bukti bahwa Dia masih ingin mendidikmu dengan cinta. Kesadaran hati membuatmu peka terhadap kasih Allah dalam segala hal. Kau tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai bertanya apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini. Itulah tanda bahwa hatimu mulai hidup. Itulah tanda bahwa kau mulai menemukan Allah di dalam dirimu. Hati yang hidup tidak perlu bukti untuk percaya. Ia cukup merasakan, dan rasa itu datang dari kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Kau hanya tahu Allah sedang bersamamu. Ketika hatimu mulai sadar, kau akan mulai tenang menghadapi apapun. Sebab kesadaran itu menumbuhkan keyakinan, dan keyakinan itu melahirkan ketenteraman. Tidak ada lagi keresahan berlebihan. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan karena kau tahu Allah lah yang menggenggam segala urusan. Dan disitulah keindahan iman terasa nyata. Kau hidup di dunia, tapi hatimu tertambat di langit. Kau bekerja, berjuang, berinteraksi, tapi hatimu tetap bersama Allah. Beginilah cara menemukan Allah lewat kesadaran hati.
bukan dengan banyaknya ilmu semata, tapi dengan kelembutan, rasa dan kejernihan jiwa. Ketika hati sudah mengenal Allah, maka dunia tidak lagi menakutkan, karena yang menakutkan hanyalah jika Allah menjauh. Dan selama hatimu terus berzikir, selama kesadaranmu hidup, kau tidak akan pernah kehilangan arah. Sebab cahaya Allah akan selalu menuntun langkahmu, menenangkan hatimu, dan meneguhkan jiwamu dalam setiap nafas yang kau hirup. Belajar diam untuk mendengar suara Allah di dalam jiwa. Kadang, untuk mendengar suara Allah, kita harus berhenti berbicara. Kita harus berhenti berdebat dengan diri sendiri, dan memberi ruang bagi hati untuk benar-benar hening. Allah tidak berbicara dengan suara keras. Dia tidak menampakkan diri di tengah keramaian dunia. Suaranya hadir lembut, di dalam hati yang tenang, di dalam jiwa yang diam, di dalam kesunyian yang diisi oleh zikir. Tapi bagaimana mungkin kita mendengar suara itu jika pikiran kita terus berisik, jika hati kita dipenuhi kekhawatiran, dan mulut kita sibuk dengan keluhan? Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah seni untuk mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Di dalam diam, kita belajar menerima. Kita belajar untuk tidak selalu bereaksi terhadap setiap hal. Kita belajar menunggu dan menyadari bahwa setiap hal terjadi atas izin Allah. Ketika dunia di sekitarmu terasa bising, maka diamlah. Karena hanya dalam diam, kau bisa kembali mendengar panggilan Allah. Dia tidak berteriak, dia tidak memaksa. Dia memanggilmu dengan lembut, melalui rasa damai yang muncul tiba-tiba, melalui penyesalan yang membuatmu ingin kembali, melalui air mata yang menetes tanpa sebab. Itulah suara Allah di dalam jiwa. Tapi sayangnya, kebanyakan manusia tidak sempat mendengarnya, karena hati mereka sibuk dengan dunia yang tidak pernah diam. Kita sering berdoa, tapi tidak memberi ruang bagi Allah untuk menjawab. Kita terus berbicara, tapi lupa mendengarkan. Kita meminta petunjuk, tapi jarang berhenti untuk menyimak tanda-tandanya. Padahal jawaban Allah seringkali tidak datang lewat kata-kata. Ia hadir lewat rasa yang halus, lewat ketenangan yang sulit dijelaskan. Kadang, Allah menjawab bukan dengan memberi, tapi dengan menenangkan. Dan hanya hati yang diam, yang mampu memahami itu. Ketika kau sedang bingung, lalu tiba-tiba merasa yakin untuk melangkah, itu bukan sekadar intuisi. Itu adalah bimbingan dari Allah. Ketika hatimu bergejolak ingin berbuat dosa, tapi tiba-tiba ada suara lembut yang menahanmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah suara Allah di dalam nuranimu. Tapi untuk mendengarnya, kau perlu diam. Kau perlu menjauh dari kebisingan dunia dan menundukkan kesombongan akalmu. Kau perlu menenangkan diri di hadapannya dan membiarkan hati yang berbicara. Orang yang terlalu sibuk dengan dunia tidak akan pernah mendengar suara itu, karena suaranya halus, tidak keras, tidak menonjol. Hanya mereka yang hatinya lembut, yang mampu menangkapnya. Diam adalah ibadah. Diam adalah bentuk zikir yang paling dalam. Karena dalam diam, kau sedang menghadirkan Allah di hatimu tanpa suara. Bahkan Rasulullah sering menyendiri di Gua Hiro, bukan karena ingin lari dari dunia, tapi karena ingin mendengarkan wahyu yang turun ke hati. Di sanalah kita belajar bahwa untuk mendengar Allah, kita perlu hening. Kita perlu menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dan kembali menatap ke dalam jiwa. Ketika kau diam dalam zikir, hatimu akan menjadi seperti air yang tenang dan seperti air yang jernih. Ia mampu memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Dalam diam, kau akan mulai mendengar bisikan lembut. Jangan takut, aku bersamamu. Jangan gelisah, aku cukup bagimu. Jangan berhenti, aku menuntun langkahmu. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang hidup, dari ruh yang mengenal Tuhannya. Jika kau ingin merasakan kehadiran Allah, belajarlah untuk diam sesekali. Matikan semua kebisingan yang tak perlu. Berhentilah menilai, berhentilah berdebat, berhentilah mengeluh. Biarkan hatimu bernafas dalam ketenangan. Ketenangan itulah ruang di mana Allah berbicara kepadamu. Ia tidak membutuhkan kata, cukup dengan rasa. Dan saat itu terjadi, kau akan menyadari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, bahwa Allah benar-benar dekat. Lebih dekat dari segala yang pernah kau kejar, lebih nyata dari apapun yang kau miliki. Maka jangan takut pada kesunyian, karena justru dalam kesunyian itulah Allah memperdengarkan suaranya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menenangkan. Hati yang mampu diam di hadapan Allah akan mampu bicara di hadapan dunia dengan penuh kebijaksanaan. Hati yang tenang dalam zikir akan kuat menghadapi segala badai kehidupan. Maka mulai sekarang, setiap kali dunia terasa bising, berdiamlah sejenak, tarik nafas pelan, sebut nama Allah dalam hatimu. Rasakan bagaimana kedamaian turun perlahan. Dan di dalam keheningan itu kau akan mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa, bahwa Allah sedang berkata,
Aku di sini bersamamu selalu. Menghadirkan Allah dalam setiap ujian dan kesulitan hidup setiap manusia akan diuji. Itu janji Allah yang tak akan pernah salah. Karena tanpa ujian, kita tidak akan pernah benar-benar mengenal siapa diri kita dan seberapa dalam hubungan kita dengan Allah. Ujian bukan tanda kebencian. Ujian adalah bukti kasih sayang. Karena Allah tidak akan menguji kecuali untuk meninggikan derajat hambanya. Namun seringkali ketika ujian datang, kita merasa seolah Allah meninggalkan kita. Kita bertanya, mengapa aku? Mengapa sekarang? Mengapa seberat ini? Padahal saat itulah Allah paling dekat. Saat itu pula, Dia sedang memelukmu dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Allah tidak menampakkan diri lewat keajaiban yang tiba-tiba, tapi lewat kekuatan yang tumbuh dalam hatimu saat kau berjuang. Lewat keteguhan yang membuatmu tetap berdiri meski dunia terasa runtuh. Itulah kehadiran Allah tersembunyi di balik rasa sakit yang sedang kau jalani. Ketika kau kehilangan sesuatu yang kau cintai dan hatimu hancur berantakan, itulah saat Allah ingin menunjukkan bahwa hanya Dia yang pantas kau sandari sepenuhnya. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin membersihkan hatimu dari ketergantungan selain kepadanya. Dan di sanalah letak cinta sejati. Ketika kau tetap bertahan dalam kesulitan, tapi hatimu tetap berkata, "Aku tahu Engkau bersamaku." Ya Allah, itulah iman yang hidup. Itulah bukti bahwa kau mulai merasakan kehadiran Allah di dalam setiap luka. Jangan berpikir kehadiran Allah hanya ada dalam kebahagiaan. Justru dalam kesedihanlah kau seringkali bisa merasakannya paling nyata. Karena saat bahagia, kita mudah lupa. Tapi saat terluka, kita mencari pegangan dan disitulah Allah datang. Allah berkata, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama." Artinya, di setiap ujian selalu ada rahmat yang berjalan beriringan. Hanya saja mata kita sering tertutup oleh air mata hingga tidak mampu melihat hikmahnya. Maka hadirlah bersama Allah dalam setiap ujian. Bukan dengan keluhan, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Karena ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperkuat hubunganmu dengannya. Lihatlah bagaimana Allah mendidik para nabi. Mereka diuji bukan karena lemah, tapi karena istimewa. Nabi Yusuf dijatuhkan ke sumur, dipenjara, dihina, tapi justru dari situ Allah meninggikan derajatnya. Nabi Ayub diuji dengan sakit dan kehilangan, tapi di balik itu Allah menunjukkan makna sabar yang sesungguhnya. Nabi Muhammad pun diuji dengan kesepian, penolakan, dan kehilangan. Namun dari situlah lahir hati yang paling lembut dan paling kuat di muka bumi. Maka ketika engkau diuji, jangan buru-buru menyerah, karena mungkin Allah sedang menulis kisah indah yang belum kau pahami. Setiap tangisanmu tidak sia-sia, setiap sabarmu dicatat. Setiap rasa sakitmu adalah bentuk kasih dari Allah yang sedang memurnikan jiwamu. Kau mungkin tidak tahu mengapa sesuatu terjadi, tapi percayalah, Allah selalu tahu apa yang sedang Ia lakukan. Ia tidak pernah salah waktu, Ia tidak pernah keliru dalam mengatur. Kadang kita baru menyadari makna dari sebuah ujian setelah semuanya berlalu. Baru kemudian kita berkata, "Jika bukan karena ujian itu, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah." Maka hadirlah bersama Allah dalam setiap cobaan. Jangan biarkan kesedihan menjauhkanmu darinya. Jadikan rasa sakit sebagai pengingat, bukan penghalang. Jadikan air mata sebagai doa, bukan keputusasaan. Saat hatimu remuk, biarkan ia pecah di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia. Karena hanya Allah yang mampu menyusun kembali serpihan hatimu menjadi lebih kuat. Hadirkan Allah dalam tangismu. Sebut namanya di sela-sela isakan. Katakan, "Ya Allah, aku lemah, tapi aku tahu Engkau kuat. Aku takut, tapi aku tahu Engkau pelindungku. Aku terluka, tapi aku tahu di balik ini ada kasih-Mu." Dan perlahan, kau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pasrah. Sebab di titik pasrah itulah Allah hadir paling nyata. Ujian bukan akhir. Ujian adalah jembatan menuju cahaya. Dan setiap orang yang melewatinya dengan iman akan sampai pada derajat yang lebih tinggi. Maka jangan berdoa agar bebanmu diangkat, tapi berdoalah agar hatimu dikuatkan. Karena ketika hatimu kuat, setiap ujian akan menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Dan saat kau mampu menghadirkan Allah dalam setiap kesulitan, kau tidak lagi takut menghadapi dunia. Kau tahu tidak ada yang perlu ditakuti selama Allah bersamamu. Setiap luka menjadi ibadah, setiap air mata menjadi doa, dan setiap ujian menjadi bukti bahwa cintamu kepada Allah sedang diuji. Agar bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka jangan benci ujian. Peluklah ia dengan sabar, sebab di balik setiap ujian, ada Allah yang sedang menunggu untuk kau sadari. Hidup bersama Allah di setiap detik dan nafas. Setelah kau melewati ujian,
melewati hening, dan menemukan kesadaran hati, maka inilah tujuan akhirnya. Hidup bersama Allah di setiap detik dan setiap nafas. Hidup bersama Allah bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti berhenti bekerja, berhenti berinteraksi, atau mengasingkan diri. Hidup bersama Allah artinya menjalani segalanya dengan kesadaran bahwa Dia selalu hadir. Kau makan bukan hanya untuk kenyang, tapi karena Allah memberi rezeki. Kau bekerja bukan hanya untuk gaji, tapi karena Allah memerintahkan untuk berikhtiar. Kau istirahat bukan karena lelah, tapi karena tubuhmu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Inilah makna hidup dalam zikir yang sebenarnya bukan hanya menyebut nama Allah dengan bibir, tapi menyertakannya dalam setiap niat, setiap langkah, dan setiap keputusan. Saat engkau benar-benar menyadari kehadiran Allah dalam keseharianmu, hidupmu akan berubah. Segalanya menjadi lebih tenang, lebih ringan, lebih bermakna. Karena kau tahu, setiap hal kecil sekalipun bisa bernilai ibadah jika dilakukan karenanya. Setiap senyum menjadi sedekah, setiap kesabaran menjadi pahala, setiap nafas menjadi zikir. Hidup bersama Allah berarti hidup dengan arah. Kau tahu kemana harus melangkah, karena hatimu terhubung dengan cahaya yang menuntun. Tidak ada lagi kebingungan yang dulu menghantui. Tidak ada lagi rasa hampa yang dulu mengisi hari-hari. Karena kau tahu, setiap langkahmu selalu dalam pengawasan dan kasih-Nya. Ketika kau menghadapi masalah, kau tidak panik seperti dulu. Kau berkata pelan dalam hati, Allah bersamaku. Ketika rezekimu terasa sempit, kau tidak berputus asa. Kau yakin Allah Maha Pemberi. Ketika orang lain mengecewakanmu, kau tidak membalas dengan kebencian. Kau sadar, semua adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajarkan sabar dan ikhlas. Inilah ketenangan sejati. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap masalah diatur oleh Allah. Bukan hidup tanpa air mata, tapi hidup dengan keyakinan bahwa setiap air mata dilihat dan dihargai oleh Allah. Hidup bersama Allah berarti hidup dengan pandangan baru. Kau tidak lagi melihat dunia dengan mata dunia, tapi dengan mata hati yang sadar. Kau tidak lagi mengejar kesenangan sesaat karena kau tahu kebahagiaan sejati ada dalam dekatnya hubunganmu dengan Allah. Ketika kau berjalan, kau sadar Allah menuntun langkahmu. Ketika kau tidur, kau sadar Allah menjagamu. Ketika kau jatuh, kau sadar Allah sedang mendidikmu. Dan ketika kau bangkit, kau sadar Allah lah yang memberimu kekuatan. Segala sesuatu menjadi zikir yang hidup. Angin yang berhembus mengingatkanmu pada kelembutan Allah. Hujan yang turun mengingatkanmu pada kasih dan rezekinya. Sakit yang datang mengingatkanmu pada kelemahan diri dan kebutuhan akannya. Dan kebahagiaan yang hadir mengingatkanmu untuk bersyukur. Inilah puncak dari perjalanan spiritual, ketika tidak ada lagi jarak antara kau dan Allah. Ketika setiap gerakmu menjadi ibadah, setiap diam menjadi tafakur, dan setiap nafas menjadi pujian kepadanya. Hidup bersama Allah bukan hanya di masjid, bukan hanya saat kau berdoa, tapi di setiap ruang hidupmu, di tempat kerja, di jalanan, di rumah, bahkan di tengah keramaian. Kau berjalan di bumi, tapi hatimu selalu di langit. Kau bekerja untuk dunia, tapi hatimu berlabuh pada akhirat. Kau hidup di antara manusia, tapi hatimu terikat hanya pada Allah. Dan saat itulah, kau akan benar-benar merasakan kebebasan sejati. Karena hanya mereka yang bergantung pada Allah yang bisa hidup tanpa rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut kecewa. Semuanya lenyap karena hatimu sudah menemukan tempat bersandarnya yang paling kokoh. Allah, nafas terakhir yang bersama Allah. Hidup ini hanya sebentar. Kita datang dari Allah, dan suatu hari kita akan kembali kepadanya. Namun yang paling indah bukanlah lamanya umur, melainkan seberapa dalam hubungan kita dengan Allah selama hidup di dunia. Setiap napas adalah kesempatan untuk lebih dekat kepadanya. Setiap detik adalah peluang untuk menyebut namanya. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menata hati. Jangan biarkan hidupmu berlalu tanpa merasakan kehadiran Allah. Jangan biarkan dunia yang fana menutupi cahaya yang kekal di dalam dirimu. Karena ketika kau hidup bersama Allah, kau tidak akan pernah kehilangan arah. Dan ketika kau mati bersama Allah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Maka mulai dari sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke dadamu. Itu bukan sekadar udara, itu kasih Allah yang sedang menghidupkanmu. Ucapkan pelan dalam hati, Ya Allah, aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin setiap nafasku menjadi zikir untukmu. Dan bila kau mampu menjaga kesadaran itu setiap hari, maka sungguh hidupmu akan menjadi ibadah yang terus berdetak. Setiap nafasmu akan menjadi doa yang naik ke langit. Dan setiap langkahmu akan menjadi saksi bahwa engkau pernah merasakan kehadiran Allah di setiap detik, di setiap nafas,
dalam seluruh hidupmu. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada.